Andiko ampe puluh ampe konfederasi yang dibangun Rajo Pagaruyuang Aditya Warman. Posisi Andiko ampe puluh ampe penting secara ekonomi bagi kerajaan Pagaruyung. Di wilayah Andiko ampe puluh ampe berkembang 4 buah pangkalan atau pelabuhan sungai sebagai daerah transit bagi perdagangan komoditi dari dataran tinggi Minangkabau ke Selat Melaka maupun sebaliknya. Di daerah Rantau Kampar atau dalam administrasi pemerintahan modern saat ini dikenali sebagai Kabupaten Kampar, kita sering mendengar istilah sistem pemerintahan Andiko ampe puluh ampe. Sebuah konfederasi dari 44 nagari yang disatukan oleh Raja Pagaruyuang Aditya Warman di bawah pimpinan Datuk Rajo Dubalai yang berkedudukan di Nagari Muara Takus, sebuah nagari di tepian Batang Kampar yang saat ini menjadi desa di pesisir Danau Artifisial Koto Panjang. Nah, sanak kasadonyo, kali ini kita hendak mengulas sejarah singkat Andiko ampe puluh ampe dan nagari-nagari yang masuk dalam konfederasi Andiko ampe puluh ampe tersebut. Andiko ampe puluh ampe dibentuk oleh Rajo Pagaruyuang Aditya Warman pasca pemindahan pusat kerajaannya dari Siguntua Damasraya ke pedalaman dataran tinggi Minangkabau di Pagaruyuang. Pembentukan konfederasi Andiko ampe puluh ampe oleh Raja Aditya Warman dilakukan untuk menguasai sungai-sungai besar yang menjadi lalu lintas utama yang menghubungkan Selat Malaka dengan dataran tinggi Minangkabau berada dalam kendali sosial politik Kerajaan Pagaruyuang. Dalam rangka konsolidasi kekuatannya di wilayah aliran Sungai Kampar, Tapung, dan Rokan, Aditya Warman membentuk suatu pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Andiko nan ampe puluh ampe. Pemerintahan Andiko nan ampe puluh ampe ini meliputi nagari-nagari di Kampar Kiri, Kampar Kanan, Tapung Kanan, dan Rokan yang semuanya berjumlah 44 nagari. Konfederasi Andiko ampe puluh ampe yang dibentuk Aditya Warman berpusat di Nagari Muara Takus dengan menempatkan Datuk Rajo Dubalai sebagai pucuk pimpinan bagi Konfederasi Andiko ampe puluh ampe. Dilihat dari administrasi pemerintahan modern saat ini, wilayah Andiko ampe puluh ampe saat ini sebagian besar berada di Provinsi Riau dalam Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat di sepanjang perbatasan dengan Kabupaten Kampar juga menjadi bagian dari Andiko ampe puluh ampe di wilayah Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Pasaman. Wilayah Andiko ampe puluh ampe sangat luas dan terbagi pula atas sejumlah kawasan adat. Kita bahas pembagian kawasan adat dalam wilayah Andiko ampe puluh ampe. Wilayah Andiko ampe puluh ampe dapat kita bagi atas 9 kawasan adat. Ke-9 kawasan adat itu adalah 13 Koto Kampar dengan 13 Pucuk Andiko, 5 Koto Kampar 5 Pucuk Andiko, Muaro Soko dengan 1 Pucuk Andiko, 6 Koto Bungo Satangkai dengan 6 Pucuk Andiko, Kapur 9 dengan 4 Pucuk Andiko, Kampar Kiri dengan 5 Pucuk Andiko, Singingi dengan 1 Pucuk Andiko, Tapung dengan 4 Pucuk Andiko, dan 5 Selorokan dengan 5 Pucuk Andiko. Untuk nama Pucuk Andiko dan nagari tempat kedudukannya, tim Nagaripedia menggunakan data dari buku Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau yang ditulis oleh Ali Akbar Datuk Pangeran, diterbitkan oleh LAMR Pekanbaru
tahun 2006. Buku tersebut menguraikan secara lengkap nama nagari-nagari dan pucu Andiko dari Adiko ampe Pulo Hampe. Menariknya, buku tersebut tidak menjelaskan hubungan Andiko ampe Pulo Hampe dengan Kerajaan Pagaruyung, tetapi menganggap wilayah Andiko ampe Pulo Hampe sebagai wilayah yang berbeda dengan wilayah Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan sejumlah sumber lain seperti buku yang berjudul Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar yang ditulis oleh Nuraini dan Dwi Sobuwati. Diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang tahun 2006 dan juga buku Interpretasi Simbol dalam Cerita Rakyat Orang Ocu. Ditulis Febi Febriandi dan diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Buku tersebut menjelaskan bahwa Konfederasi Andiko ampe Pulo Hampe dibentuk oleh Rajo Pagaruyung Adityawarman, yang berarti Andiko ampe Pulo Hampe tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan Kerajaan Pagaruyung. Kita tidak akan mengulas pertentangan tersebut. Biarlah ia menjadi ranah kajian bagi para ahli sejarah atau ahli yang memiliki kompetensi terkait masalah tersebut. Sekarang, kita ulas wilayah Andiko ampe Pulo Hampe disertai nagari-nagari yang menjadi tempat kedudukan pucu Andikonya, dan kita mulai dari wilayah 13 Koto Kampar. Bilangan pada nama kawasan adat ini merujuk pada 13 nagari yang memiliki 13 pucu Andiko sebagai pembesar atau pimpinan dari Konfederasi Andiko ampe Pulo Hampe. Sebutan Kampar mengindikasikan wilayahnya yang berada di aliran Sungai Batang Kampar. 13 nagari dengan pucu Andikonya dalam kawasan 13 Koto Kampar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nagari Muara Takus dengan pucu Andiko Datuk Rajo di Balai. Yang kedua, Nagari Tanjuang, Datuk Bandaro. Nagari Gunung Malelo, Datuk Sati. Nagari Sibiruang, Datuk Rajo Kampar. Nagari Tabiang, Datuk Bosa. Nagari Gunung Bungsu dengan pucu Andiko Datuk Tumangguang dan dibantu oleh 2 orang serambi atau panungkek, yaitu Datuk Sindo dan Datuk Bandaro Mudo. Yang ketujuh, Nagari Tigo Koto dengan pucu Andiko Datuk Kulifah dan dibantu oleh 3 orang, yaitu Datuk Bandaro Sati di Batu Basurek, Datuk Rajo Pangulu di Binamang, dan Datuk Bandaro Mudo di Tambulun. Yang kedelapan, Nagari Koto Tuo dengan pucu Andiko Datuk Malintang, Nagari Pongkai dengan pucu Andiko Datuk Bosa dengan serambinya Datuk Parabu, Nagari Tanjung Alai dengan Datuk Bosa, Nagari Moromae dengan Datuk Puto, Nagari Pulau Gadang dengan Datuk Tandiko, dan Nagari 8 Koto Satingkai dengan Datuk Rajo Mulia. Seluruh wilayah 13 Koto Kampar ini secara administrasi pemerintahan masuk dalam Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nagari Muaromae saat ini tidak lagi berada di kawasan 13 Koto Kampar karena tenggelam oleh Danau Koto Panjang dan pemukimannya dipindahkan ke wilayah adat Tapung. Kita beralih ke kawasan adat 5 Koto Kampar. 5 Koto Kampar berada di hilir 13 Koto Kampar. Kelima nagari dengan pucu Andikonya yang tergabung dalam Andiko ampe Pulo Hampe dalam wilayah 5 Koto Kampar terdiri dari Nagari Bangkinang dengan pucu Andiko Datuk Bandaro Sati dan dibantu serambinya Datuk Parmato di Salo dan Datuk Bandaro di 3 Koto Sibalimbiang. Nagari Kuo dengan pucu Andiko Datuk Bosa, Nagari Air Tiris dengan pucu Andiko Datuk Bandaro Hitam dan dibantu oleh panungkeknya Datuk Gadang di Rumiyo.
dan Nagari Kampar dengan Pucuk Andiko Datuk Tumangguang, serta Nagari Tambang dengan Pucuk Andiko Datuk Gadang dan panungkeknya Datuk Basa di Tarantang. 5 Koto Kampar menurut catatan ini berbeda dengan 5 Koto Kampar yang dipahami saat ini. 5 Koto Kampar saat ini dipahami sebagai persekutuan 5 nagari yang terdiri dari Bangkinang, Kuok, Ayatiri, Rumbio, dan Salo, sedangkan Kampar dan Tambang saat ini dikenali sebagai wilayah 3 Koto di Hilir dan 3 Koto Sibalimbiang juga menjadi sebuah kawasan adat tersendiri. Yang ketiga, Muaro Soko, nagari yang berada paling hilir dan sebagai tempat kedudukan Pucuk Andiko dalam wilayah Batang Kampar Kanan adalah Muaro Soko. Walaupun hanya memiliki 1 Pucuk Andiko, namun memiliki wilayah yang sangat luas yang membentang sampai ke kuala Sungai Kampar. Nagari Muara Soko hanya memiliki 1 Pucuk Andiko Datuk Marajo Basa yang berkedudukan di Buluh Nipis dan dibantu oleh Datuk Gadang untuk Taluk Patai dan Pangkalan Baru, Datuk Gadang dan Datuk Sinaro untuk Nagari Buluh Cino, Lubuk Siam, Taratak Buluh, Kampung Pinang dan Pantai Rajo, Datuk Monti Rajo dan Datuk Marajo untuk Nagari Pangkalan Bunut dan Kuala Kampar. Pasca terbentuknya Kesultanan Palalawan, wilayah Andiko Muaro Soko berada dalam kendali sosial politik Kesultanan Palalawan. Wilayah Muaro Soko ini secara administrasi pemerintahan saat ini berada di wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Yang keempat, 6 Koto Bungo Satangkai. Kita lanjutkan ke wilayah 6 Koto Bungo Satangkai di aliran Sungai Batang Mae yang merupakan anak sungai penting di kawasan Kampar yang menghubungkan Rantau Kampar dengan dataran tinggi Minangkabau. Terdapat 6 Pucuk Andiko di wilayah aliran Batang Mae dan anak-anak sungainya yang berkedudukan di Nagari Pangkalan dengan Pucuk Andiko Datuk Sibijayo, Nagari Tanjung Pauh dengan Pucuk Andiko Datuk Sipaduko, Nagari Tanjung Balik dengan Pucuk Andiko Datuk Sindo, Nagari Koto Alam dengan Pucuk Andiko Datuk Bandaro Nan Hitam, Nagari Gunung Malintang dengan Pucuk Andiko Datuk Bandaharo, dan Nagari Manggiliang dengan Pucuk Andiko Datuk Bandaro Sati. Keenam nagari tersebut disebut juga dengan 6 Koto Bungo Satangkai yang saat ini berada di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Yang kelima, Kapur 9. Kita beralih ke hulu Batang Kampar dalam wilayah yang saat ini dikenali sebagai Kapur 9. Terdapat 4 Pucuk Andiko dengan kedudukannya sebagai berikut. Nagari Muaro Paiti dengan Pucuk Andiko Datuk Bandaro Kuniang, Nagari Sialang dengan Pucuk Andiko Datuk Bandaro Hijau, Nagari Koto Tangah atau Galugua dengan Pucuk Andiko Datuk Bandaro Kayo, dan Nagari Muaro Sungai Lolo dengan Pucuk Andiko Datuk Bandaro Putih. Kapur 9 tersebut saat ini terbagi ke dalam 2 kawasan adat, yakni Kapur 9 dan 6 Koto Kampar Mudia. 6 Koto Kampar Mudia juga dapat dibagi atas Galugua 3 Koto di bawah dan Muaro Sungai Lolo atau Galugua 3 Koto di atas. Dalam pemerintahan modern saat ini, nagari-nagari tempat kedudukan Pucuk Andiko tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Kapur 9 Kabupaten 50 Kota dan Kecamatan Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang keenam, Kampar Kiri. Sekarang kita beralih ke wilayah Andiko Ampe Pulau Ampe yang berada dalam aliran Sungai Kampar Kiri. Kawasan adat Kampar Kiri memiliki 5 Pucuk Andiko atau juga disebut khalifah yang berada
di sepanjang Sungai Kampar Kiri, Batang Subayang, dan Batang Bio. Kelima nagari dalam wilayah Kampar Kiri dengan pucuk andikonya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nagari Gunung Sahilan dengan pucuknya Datuk Bosa yang juga meliputi Nagari Lipat Kain dengan panungkatnya Datuk Singo Rajo Babandiang. Wilayahnya sampai ke Nagari Sungai Pagar, Mantuli, Simalinyang, Kabun Durian, dan Teluk Paman. Yang kedua, Nagari Kuntu dengan pucuknya Datuk Rajo Bandaro yang juga meliputi Padang Sawah dan Domo. Yang ketiga, Nagari Batu Sanggan dengan pucuk Datuk Gadang yang wilayahnya juga meliputi Miring, Salo, Tarusan, Pangkalan Sarai, Aur Kuniang, dan Gajah Batulik. Yang keempat, Nagari Ludai dengan pucuknya Datuk Majobasa yang wilayahnya juga meliputi Kotolamo, Batu Sasak, Pangkalan Kapas, Kabun Tinggi, dan Tanjung Karang. Dan yang terakhir, Nagari Ujung Bukit dengan pucuknya Datuk Bandaro yang juga meliputi Pasir Ramo dan Tanjung Balik. Yang ketujuh, Singingi. Batang Singingi merupakan anak Sungai Kampar Kiri yang mengalir dari ujung selatan dan masuk ke dalam Batang Subayang di daerah Lipat Kain. Di aliran sungai ini terdapat satu wilayah andiko Ampek Pulau Ampek bernama Singingi dengan satu pucuk andiko bergelar Datuk Bandaro yang dibantu oleh Datuk Tumenggung Rajo di Singingi Hilir. Yang kedelapan, Tapung. Kita beralih ke kawasan adat yang berbeda di aliran sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri. Dalam kawasan adat Tapung ini, terdapat 4 nagari yang menjadi tempat kedudukan pucuk andiko. Yang pertama, Nagari Sinamoninia dengan pucuk andiko Datuk Bandaro yang meliputi Danau Lancang dan Sikijang yang dibantu penungkatnya Datuk Bandaro Mudo. Yang kedua, Nagari Ujung Batu dengan pucuk andiko Datuk Bandaro dan dibantu penungkatnya Datuk Bandaro Mudo di Nagari Tandun. Yang ketiga, Nagari Kasikan dengan pucuk andiko Datuk Bandaro yang juga meliputi Nagari Batu Gajah dan Petapahan yang dibantu penungkatnya Datuk Majo Indo di Nagari Pantai Cermin. Dan yang keempat, Nagari Aliantan dengan pucuk andiko Datuk Bandaro dan dibantu penungkatnya Datuk Bandaro Mudo di Nagari Kabun dan Datuk Bandaro Mudo di Nagari Kotorana. Menurut uraian pada buku Islam dan Adat Andiko Ampek Pulau Ampek Melayu Riau, Nagari Ujung Batu merupakan tempat kedudukan salah satu pucuk andiko di wilayah Tapung yang dibantu oleh panungkatnya di Tandun. Dalam perwilayahan adat saat ini, Ujung Batu merupakan bagian dari wilayah Luhak Rokan Ampek Koto, namun menjadi tempat kedudukan satu pucuk andiko dalam kawasan adat Tapung. Yang kesembilan, Limo Selo Rokan. Kita pindah ke wilayah aliran Sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri yang disebut Lima Selo Rokan atau saat ini lebih populer disebut Limo Luhak Rokan. Kawasan Rokan ini memiliki 5 nagari dengan 5 pucuk andikonya yang terdiri dari Nagari Rokan dengan pucuk andikonya Datuk Bandaro yang wilayahnya meliputi Rokan, Pandolian, Lubuk Bandaro, dan Sikabau. Nagari Tambusai dengan pucuk andiko Datuk Bandaro. Nagari Rambah dengan pucuk andiko Datuk Bandaro. Nagari Kepenuhan dengan pucuk andiko Datuk Bandaro. Dan Nagari Kunto Darussalam dengan pucuk andiko Datuk Bandaro. Kawasan Lima Selo Rokan saat ini berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pembahasan selanjutnya terkait dengan 4 pangkalan dagang. Raja Aditya Warman membentuk Andiko Ampek Pulau Ampek untuk menjaga kendali sosial politik dan ekonomi terhadap wilayah sungai besar yang menghubungkan Selat Malaka dengan dataran tinggi Minangkabau.
Posisi Andiko Ampek Pulau Ampek penting secara ekonomi bagi Kerajaan Pagaruyung. Di wilayah Andiko Ampek Pulau Ampek berkembang 4 buah pangkalan atau pelabuhan sungai sebagai daerah transit bagi perdagangan komoditi dari dataran tinggi Minangkabau ke Selat Melaka maupun sebaliknya. Keempat pangkalan yang menjadi pelabuhan dagang penting di wilayah Andiko Ampek Pulau Ampek adalah Pangkalan Indarung, Pangkalan Sarai, Pangkalan Kapas, dan Pangkalan Koto Baru. Pangkalan Indarung berada di hulu Sungai Singingi, anak Sungai Kampar Kiri yang saat ini berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pangkalan Sarai berada di hulu Batang Sebayang, dan Pangkalan Kapas berada di hulu Sungai Batang Bio. Pangkalan Sarai dan Pangkalan Kapas ini berada di anak Sungai Kampar Kiri yang saat ini berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Terakhir, Pangkalan Koto Baru berada di aliran Sungai Batang Mae di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota. Pasca pembangunan jalan darat oleh kolonial Belanda, membuat jalur sungai ditinggalkan dan berakibat pangkalan-pangkalan tersebut yang pada awalnya menjadi daerah penting dalam perdagangan antara dataran tinggi Minangkabau dengan Selat Melaka berubah menjadi daerah terpencil. Hanya Pangkalan Koto Baru yang mampu tumbuh berkembang karena posisinya berada pada jalan utama yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru, yang sisanya menjadi daerah ujung yang sulit diakses oleh jalan darat. Demikian sana ulasan kita tentang wilayah Andiko Ampek Pulau Ampek, sebuah wilayah konfederasi yang dibangun oleh Raja Pagaruyung Adityawarman yang saat ini berada di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar adat, budaya, dan negeri-negeri yang berhubungan dengan adat Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.